hasil rekamannya saya share di YouTube ya, nanti biar bagi kelompok yang lain bisa ikut menyaksikan. Baik, teman-teman, saya kira mengenai rekrutmen dan seleksi, seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya di awal-awal perkuliahan kita, saya kira ini bisa menjadi alternatif prospek kerja buat teman-teman bagi yang mau pindah bagian ke HRD. Karena kalau saya melihat memang sebagian besar yang di R2 dan yang di R3 itu kan sudah pada bekerja dan bekerja di ranah industri ya, yang mungkin ada beberapa materi, ada beberapa teori di PIO khususnya, itu tentu nggak terlalu asing untuk dibahas, untuk dipelajari, karena mungkin hampir sama dengan situasi yang ditemui sehari-hari ya di kantor. Dan untuk rekrutmen dan seleksi ini memang sekarang kondisinya lagi banyak dibutuhkan teman-teman di dunia kerja. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya jenengan pengen beralih profesi, beralih jalur, kalau misalnya mau pindah ke bagian rekrutmen dan seleksi pun juga masih punya banyak peluang. Saya pengen tanya, Mas Tias, jenengan dinas di mana, Mas? Saya di lembaga keuangan, Bapak. Oh, lembaga keuangan. Ya. Bagian apa, Mas? Jenengan, Mas? Saya marketing, Pak. Oh, marketing. Planning, Mas. Habis lulus pripun jenengan, Mas? Habis lulus saya mungkin mengembangkan karir di perusahaan saya, Pak. Karena saya kan lulusan D3, manajemen informatika. Jadi saya ambil psikologi karena psikologi itu kan luas, Pak. Jadi bisa masuk marketing juga bisa, nanti juga di HRD juga bisa, karena berhubungan dengan orang kan marketing. Saya dasarnya itu dulu saya masuk. Saya masuk, saya angkatan 2017, kebetulan ini baru skripsi. Oh, siap. Gitu, Pak. Berarti lebih ke lebih ke aplikasi ilmu ya nantinya ya. Ya, karena saya suka di lapangan kan, saya butuh akademik yang karakter orang, mengenal banyak orang kan harus psikolog gitu, Pak. Siap. Di Jogja, Mas Tias dengar? Ya, saya di Jogja dulu, saya di Purworejo, terus saya pindah di Jogja sekarang, Pak. Di domisili Jogja sesuai. Jogja. Oke, siap. Mas Ahmad Rafiq, jenengan di mana? Dinasnya Mas Ahmad? Saya nggak dinas, Pak. Saya wirausaha, Pak. Wirausaha. Jogja juga. Bidangnya apa, Mas? Kuliner, Pak. Kulinernya apa? Kuliner nasi cumi. Oh, nasi cumi. Berbagai macam nasi juga. Ada ayam juga. Pakai respol gitu ya? Iya, respol kekinian, Pak. Aku katanya pernah ngupload usahanya jenengan ya, Mas ya? Apakah iya, Pak? Yang di Concet bukan, Mas? Bukan, saya di Lipo, Pak. Oh, di Lipo. Berarti counter ya? Counter di dalam Liponya ya? Iya, betul. Barangkali Bapak main di Lipo bisa mampir, Pak. Oh, siap. Warna Lipo bukan segmenku ya, Mas. Segmenku galeria ya. Namanya apa ya, Mas Rafiq? Apa masalahnya, Mas? Nanti malah kita promosi nanti di sini. Nggak apa-apa. Nanti next time ya, Mas Ahmad ya. Next time tak kasih Google Form ya. Ini saya sedang ada proyek dengan Bu Reni, lagi ngumpulin teman-teman mahasiswa yang lagi usaha. Kita mau bikin semacam mau bikin semacam portal atau marketplace lah, khusus buat mahasiswa UMBY. Nanti next time misalnya nanti Pak Japri atau gimana. Soalnya kemarin Anda Mas anak percobaan juga, itu aku lupa ya, kayaknya bukan psikologi ya. Nasi cumi juga. Jadi dia jual nasi cumi sama nasi hitam tuh Mas, dari tinta cumi itu loh. Wes, nanti next time kita ngobrol soal cumi Mas. Siap Pak, saya manut aja Pak. Oke, jadi gini teman-teman, saya ngasih preview sedikit ya tentang proses rekrutmen seleksi di perusahaan. Ini bagi teman-teman yang sekarang lagi kerja di perusahaan, tentu bukan hal yang asing ya, kalau dengar istilah rekrutmen seleksi. Kalau mungkin sekarang, atau mungkin kalau di kantor sekarang, Anda sebagai objeknya untuk direkrut, untuk diseleksi. Nah, mungkin nanti next time, Anda bisa melakukan rekrutmen sendiri, atau melakukan seleksi sendiri pada karyawan. Jadi gini kondisinya teman-teman, kalau recruiter atau mungkin staff recruitment itu kan tergabung di HRD ya. Dan yang namanya HRD itu kan cakupannya sangat luas. Bisa dibilang kalau di setiap perusahaan itu bisa mencakup 4-5 kegiatan HRD.
yang rekrut, ya seleksi, yang ngasih pelatihan, nanti Anda ngurusi personalia, ngurusi gaji, kontrak, payroll, nanti belum Anda mengurusi pengembangan organisasi, bikin analisis jabatan, bikin job desk, bikin job spec. Mungkin nanti next time misalnya Anda disuruh untuk mengurusi bagian umum, general affair. Jadi banyak bidangnya dan itu tergantung kondisi perusahaannya. Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang memang satu orang itu mengkhususkan ke satu bagian saja. Jadi misalnya katakanlah di satu perusahaan ada Mas Tias, ada Mas Ahmad, misalnya ada Mbak Yulaningsih, misalnya ada Mbak Sofia, misalnya di satu perusahaan bisa berbeda masing-masing job desk-nya. Mas Tias mungkin hanya ngurusi rekrutmen, Mas Ahmad full ngurusi training, mungkin Mbak Yulaningsih full ngurusi payroll. Itu dengan catatan memang perusahaan yang sudah sangat besar, ya dengan karyawan yang sangat banyak. Tapi kayak di Jogja banyak yang masih berkembang ya perusahaannya ya. Apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang startup ya, mungkin seperti perusahaannya Mas Ahmad nantinya ke depannya. Mas Ahmad mungkin sebagai owner, sebagai CEO, dia nggak cuma CEO aja, tapi yang merangkap ngurusi SDM, dia nanti melakukan perekrutan dan sebagainya. Jadi kalau di Jogja memang kebanyakan masih generalis ya. Jadi ya gue ngurusi kabeh. Dan itu kan terkait dengan load-nya karyawan, lalu lintasnya karyawan. Perusahaan 30 karyawan dengan perusahaan dengan 300 karyawan itu berbeda. Setiap 1 bulan pergerakannya akan sangat berbeda. Ada yang resign, ada yang promosi, ada yang pensiun, mungkin ya ada yang meninggal mungkin misalnya, atau ada yang dipindah tugaskan, dimutasi misalnya. Sehingga bisa saja setiap bulan itu kebutuhan karyawan sangat banyak. Tapi mungkin di beberapa perusahaan sangat sedikit. Jadi 1 bulan bahkan hampir nggak ada yang resign, hampir nggak ada yang promosi, atau bahkan hampir nggak ada yang dimutasi. Sehingga bidang kerja rekrutmen dan seleksi ini bisa jadi nganggur. Akhirnya si HRD diberdayakan untuk di beberapa bagian. Ya gue ngurusi payroll mas, gue ngurusi kontrak, ngurusi lembur. Dan sekali lagi tergantung dari perusahaannya masing-masing. Dan ini nanti coba ya di setiap kelompok seperti apa. Karena ini kalau nggak salah ada 5 kelompok, kalau nggak salah di R3 ini, nanti masing-masing punya jabatan yang berbeda, punya profesi yang berbeda, dan memang kita bikin praktek, atau mungkin semacam apa ya, semacam praktek yang lebih sederhana ya, karena ini masa pandemik, kita nggak banyak ketemu di kelas, kita nggak banyak diskusi di kelas, jadi coba saya sederhanakan dengan model online kita seperti ini, ya semoga tidak mengurangi semangat untuk belajarnya teman-teman. Baik, mungkin kita mulai dulu ya. Ini kelompok 1, monggo silakan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Monggo untuk kelompok 1, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Berikut kami sampaikan pembelajaran kami perihal mata kuliah rekrutmen, seleksi, dan penempatan, Bapak. Ini untuk presentasi dari kami. Jabatan yang kita ambil yakni job desk seorang kasir. Di kasir itu job desk-nya ngapain aja dari awal sampai akhir, pekerjaan apa yang dilakukan. Ini berikut job desk-nya Pak. Ini ada menghitung dan memastikan jumlah modal kasir, petty cash, sesuai dengan menyiapkan uang kembali sebelum outlet dibuka, menghidupkan PC jika ada PC, membersihkan kasir dan meja kasir, menyiapkan struk penjualan, form transaksi, alat tulis, dan mengecek telepon, cek apakah diperfungsi dengan baik, alat-alat yang mendukung pekerjaan seorang kasir. Selanjutnya dia mencatat pesanan, pasti itu pada aplikasi, bisa pada kalau yang manual pakai pembukuan, melayani pembayaran, memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, karena kasir itu
seperti customer service ya, mirip-mirip dia di depan, di garda depan, jadi dia harus memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Terus juga memberikan uang kembali jika ada saat pembayaran. Terus selanjutnya ini melakukan pencatatan diskon atau void jika ada, melakukan pencatatan tagihan, invoice jika ada, membuat laporan pengeluaran harian, mingguan, bulanan, meriset komputer, mesin edisi, mencatat omset harian. Selanjutnya ini untuk spesifikasi, kalau untuk kasir ini kebanyakan wanita ya Pak, karena wanita itu lebih teliti, dia lebih rapi pekerjaannya, dia juga di depan, jadi harus good looking juga. Ini untuk job spec-nya ini kurang lebih dari kita seperti ini Pak, berpenampilan menarik, komunikatif, usia minimal itu 21 tahun, maksimal 30, pendidikan SMA sederajat, lebih diutamakan, lulusan akuntansi, manajemen itu lebih diutamakan, memiliki pengalaman kerja sebagai seorang kasir minim 2 tahun, menguasai ya, aplikasi MS Office, Excel juga bisa. Untuk nilai tambah bisa fasih berbahasa Inggris, itu lebih diutamakan. Untuk metode rekrutmen dari kami seperti ini Bapak. Slide-nya kelihatan nggak Pak ya? Oke Mas. Oh ya. Ini kalau untuk metode rekrutmen dari kelompok kami itu menggunakan eksternal, menggunakan partner lowongan pekerjaan yang ada di media sosial, mendapatkan sumber daya bervariasi. Kenapa media? Karena zaman sekarang sudah peradabannya sudah serba digital, jadi kita dimudahkan daripada zaman dulu ya. Sekarang itu kita share di media sosial, sudah banyak orang yang tahu dibanding dulu ya. Dulu kan koran, terus tempel-tempel ke dinding itu. Sekarang serba digital pakai platform media sosial, Pak. Intinya poin pada metode eksternal ini kita tekankan pada pemanfaatkan digital melalui media sosial, Pak. Selanjutnya untuk tahapan seleksi, ini umum ya, seleksi itu ya, pengalaman saya ya otomatis dari ini dulu, lowongan-lowongan yang beredar seperti jejaring sosial, terus pamflet, Instagram. Dari situ kita share, terus kita tahapan seleksinya kita dengan metode seperti ini, Pak. Si calon pekerja atau calon kasir itu mengirimkan CV, kurikulum vintage, itu di alamat yang sudah kita tentukan, jobnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa. Kemudian bagian HRD dibantu dengan mungkin atasannya atau yang punya resto itu melakukan seleksi wawancara, tes tertulis, akademik gitu. Ini untuk tahapan wawancara juga. Untuk pemberitahuannya umum saja, bisa telepon, WhatsApp. Ini. Mungkin yang teman-teman yang lain kalau mau menambahkan boleh. Jadi kita diskusi dua arah. Kita bahas satu persatu. J, mungkin sambil ngobrol aja ya, Mas Tias dan kawan-kawan J. Oke, mungkin saya pengen diarahkan ke job desk-nya, teman-teman. Oke, kita sambil bahas satu persatu aja, teman-teman. Ini beberapa kan juga mungkin sangat familiar ya dengan beberapa istilah di rekrutmen ya.
Jadi nanti monggo saja terbuka diskusi. Mungkin ada yang pernah mengalami suatu pengalaman tertentu di perusahaannya. Jadi gini teman-teman, kalau soal job desk, ini kan memang menjadi hal pertama yang harus dipastikan di setiap perusahaan. Karena job desk, saya kira nggak hanya untuk rekrutmen, karena menjadi standar bagi setiap karyawan yang akan bekerja di perusahaan. Dan nantinya kan job desk juga bisa dipakai macam-macam kan, buat kebutuhan pelatihan, buat standar gaji misalnya. Makanya kadang gini teman-teman, mungkin next time ya, kalau dilalah nanti Anda kerja di suatu perusahaan, ya, memang setiap perusahaan itu seharusnya punya job desk dan job spec yang sudah terstandarisasi. Jadi setiap perusahaan yang sudah TBK, nah Anda mungkin pernah melihat nama PT perusahaan yang belakangnya ada TBK, itu kan sudah go public ya, sudah terbuka. TBK itu artinya terbuka. Sudah go public artinya sudah mencapai standar level tertentu, mungkin ISO dan sebagainya. Itu memang biasanya job desk sama job spec itu sudah ada dokumennya. Jadi sudah terstandarkan, sudah ditandatangani sama pihak terkait, dan memang evaluasinya itu sekitar 4-5 tahun normalnya. Cuma kadangkala ada beberapa pembenahan job desk terkait dengan pengembangan usaha itu sendiri, teman-teman. Jadi, misalnya besok teman-teman satu kesempatan next Anda kerja di satu perusahaan, belum punya job desk sama sekali, itu PR buat Anda, teman-teman. Bisa aja Anda diminta untuk membuat dari awal sampai akhir. Dan itu per bagian ya, teman-teman ya. Per bagian, per level. Kayak kasir aja mungkin ada supervisornya kan. Kayak marketing misalnya kan ada staff, ada koordinator, mungkin ada manajernya. Masing-masing punya job desk yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya sudah ada job desk secara standar, wes pena Anda, tinggal jalan aja. Tapi nih Anda diminta untuk rekrutmen, job desk belum ada, job spec belum ada, ya Anda harus bikin dulu dari awal. Itu yang menjadi PR buat teman-teman. Ini nanti perlu diperhatikan ya, karena setiap perusahaan juga arah orientasinya beda-beda. Nah, perusahaan yang masih berkembang, masih ngejar profit, itu biasanya sistem SDM-nya masih kacau. Tapi nek sing wis settle, wis stabil, itu sistem pembangunan SDM-nya udah bagus. Ya. Nah, terkait job desk, memang masing-masing perusahaan itu punya kekhasan yang berbeda-beda ya. Kayak istilah kasir, mungkin kasir di finance beda ya Mas Tias ya, dengan kasir di restoran ya. Karena di bagian finance, bagian accounting, bagian sing ngurusi petty cash dan sebagainya itu kan juga beda istilahnya. Nah, ini biasanya nanti juga perlu disepakati sama manajernya. Ini kalau kita bicara hal yang sebenarnya ya. Karena Anda bikin job desk, ya Anda bikin dulu. Anda bisa melakukan wawancara dengan orang yang menjabat pekerjaan tersebut, bisa lihat di KJI, klasifikasi jabatan Indonesia, bisa browsing, gampangannya, atau bisa ngecek di ruangan di kantor yang lain. Nah, nanti buatan Anda baru diverifikasi atasan. Nah, harus diverifikasi atasan, ada pembenahan, ada revisi, baru jadi job desk seperti ini. Nah, misalnya job desk sudah jadi, baru masuk ke job spec. Bisa diarahkan ke job spec, Mas, misalnya di bawah. Oke. Nah, memang kalau untuk penentuan job spec ya, terkait dengan karakteristik, gender, status pernikahan, pengalaman, dan sebagainya, ini terkait situasi kondisi pekerjaan di perusahaan, dan terkait dengan pengalaman selama ini. Dan ini sekali lagi memang butuh butuh tryout ya, untuk menentukan job spec yang standar. Kita simpel aja deh misalnya, kayak pramugari misalnya. Kenapa kok pramugari mbaknya tinggi-tinggi, kenapa alasannya? Gampang aja kan? Karena perlu ngambil barang di atas cabin. Nah, tingginya cuma 160, jelas orangnya enggak, Mas. Kayak di minimarket misalnya. Ya, kita sebutkan minimarket lah. Minimarket A atau I misalnya. Itu kan wanita tuh kalau nggak salah minimal itu kan 155 cm di sana. Karena simpel aja, dia butuh ngambil barang di atas rak. Kalau Anda lihat di tokonya, mungkin raknya masih bisa dijangkau ya. Tapi ini harus ke gudang, harus ke harus ke bagian branch-nya, itu kan raknya tinggi-tinggi. Kalau misalnya cuma 140, 150 mungkin nggak nyampe mbak-mbaknya. Harus pakai tangga misalnya. Nah, begitupun misalnya untuk kasir misalnya. Nah, ini kan yang ditentukan sama teman-teman, ini kan adalah istilahnya
karakteristik atau mungkin spesifikasi awal sebagai pegawai ya, teman-teman ya. Dan ini kan selalu dikaitkan dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Misalnya gini, mungkin saya tanya ke timnya kelompok 1 ya. Kalau misalnya ada calon kasir, mbak-mbak ya, wanita misalnya, dia ternyata berusia 32 tahun. Nah, sama kalian diproses nggak kira-kira lamarannya? Monggo, siapa aja boleh jawab. Ada lamaran masuk nih, ya, di misalnya Mas Ahmad Rafiq misalnya. Ternyata dia umurnya 32 per tahun ini. Kira-kira mau diproses nggak, Mas? Izin menjawab, Pak. Monggo, Mas. Kalau dipertimbangkan dari segi administrasi ya, Pak ya, yang kita udah menetapkan di umur 30 tahun nih. Otomatis kan yang umur 32 tahun itu udah enggak lolos administrasi ya, Pak. Meskipun itu dia memiliki pengalaman yang cukup, secara administrasi dia tidak masuk di kualifikasi. Dipertimbangkan lagi untuk kualitas kerja juga. Nah, misal nanti dipekerjakan lama di perusahaan kita, otomatis jangka masa kerja ke pensiun itu cuma sedikit gitu. Nah, oke. Ya, begitu ada beberapa alasan tertentu ya. Kenapa kok kita perlu menentukan batas maksimal atau batas minimal suatu umur manusia, suatu umur calon karyawan? Karena sudah berhubungan dengan, pertama dengan gaji biasanya. Yang kedua, dengan prospek karir. Dan yang ketiga, berbekal pengalaman. Memang job spec itu kadang-kala nggak harus selalu disesuaikan dengan job desk, tapi juga disesuaikan dengan value, dengan kultur perusahaan, Mas Mbak. Kita tahu ya, di Jogja aja deh misalnya, ada beberapa perusahaan yang menentukan job spec, tapi nggak harus selalu diikatkan dengan job desk-nya, tapi selalu diikatkan dengan visi atau nilai sebuah perusahaan. Misalnya, tahu ya, perusahaan kuliner stick ya kita sebutkan WS ya, warung stick ya. Saya sebut merek. Atau ada di sini yang pernah kerja di WS mungkin teman-teman? Nggak ada. Kalau di WS mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya. Kalau di WS itu kan pertama memang kalau misalnya mau masuk sebagai karyawan, staff atau di store crew-nya itu kan muslim ya, pertama ya. Terus yang kedua, nah, Anda perhatikan, kalau misalnya mau melamar di WS, itu ternyata ada satu seleksi, itu si calon karyawan harus bisa baca Al-Quran, sama bisa bacaan sholat kalau nggak salah. Jadi ada berapa, ya mungkin bagi kita agak nyeleneh ya, tapi karena mungkin ownernya, kalau nggak salah ownernya memang kiai ya, semacam kayak ustadz itu ya. Jadi ada berapa budaya yang akhirnya dimasukkan di karyawannya, ya harus bisa baca Al-Quran, harus bisa bacaan sholat, ya. Terus misalnya di OCBC, tahu OCBC ya, teman-teman ya, Bang. OCBC itu basisnya mana ya? Hong Kong atau Singapura ya. Saya punya banyak teman, saya punya banyak mahasiswa yang kerja di OCBC. Di OCBC itu ternyata ada satu job spec yang memang tidak tertulis langsung di standarnya atau pedomannya OCBC, tapi selalu jadi pedoman buat para rekruternya. Jadi kalau di OCBC, kalau misalnya mau rekrut teller atau CS di sana, itu memang katanya harus muka-mukanya agak muka-muka Chinese katanya, teman-teman. Jadi muka-muka Tionghoa lah. Itu akan dipertimbangkan untuk masuk. Ya. Terus di minimarket, ya tadi minimarket A dan I tadi, itu nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu memang dipertaskan merekrut kasir dan store crew-nya itu nggak boleh yang pakai kacamata. Jadi yang berkacamata itu nggak boleh. Tapi di job spec nggak tertulis. Jadi itu lebih ke budaya teman-teman. Ya lebih ke apa ya? Lebih ke kultur ya. Kayak di Amplas misalnya, di Amplas itu ada satu brand terkenal. Saya nggak usah sebut mereknya ya, nanti nggak ngelamar, nggak ribet nanti Anda. Ada satu merek terkenal di Amplas, ya brand, itu di dekat 21, itu kalau cewek muslim, ya, masuk kerja di situ, itu nggak boleh pakai jilbab katanya. Jadi harus dilepas jilbabnya. Itu nggak masuk di job spec. Itu lebih ke budaya. Jadi sebenarnya teman-teman, kayak misalnya apa ya,
Ya, saya pernah di minimarket ya, teman-teman. Saya pernah di minimarket, saya pernah di retail, ya. Sering nyari kasir juga dulu, sering nyari store crew dulu. Jadi ada beberapa titipan biasanya dari manajer, dari supervisor, itu kalau misalnya mau merekrut kasir, itu nggak boleh yang ada jerawatnya. Lucu ya, padahal ya itu apa ya, kadang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi saya diminta, dititipi, Mas, jangan yang jerawatan ya. Kalau misalnya ada jerawatnya pun harus minimal 1 jerawat, nggak boleh lebih dari 3. Jadi misalnya dari jauh, wah kira mbak jerawatan, wah mbak, terus ora terima mbak, jerawatan jenengan. Terus kalau kacamata dulu kalau nggak salah ada batas minimal -1. Kalau udah -2 kesekian tuh nggak boleh. Kalau masih -1 itu dulu masih boleh. Jadi kadang perlu dicek sih. Mas Ahmad ini misalnya minus berapa mas? Minus berapa mas jenengan mas? Silinder Pak, silinder 1. Oh, seliter. Orang terima mas. Nah itulah. Jadi kadang ada beberapa yang apa ya disesuaikan. Kayak Mas Tias ini kan brewokan nih. Ini beberapa apa perusahaan kan nggak boleh mas. Si pria memelihara janggut, kumis dan jambang. Biar takut Pak nasabah, biar Oh bayar. ben wedi ya. Berarti jenengan di mana tuh mas? Di OJK apa? Apa di mana? Ya. Itu depan rumah juga kerja di lembaga keuangan. Jangan-jangan satu kantor sama jenengan. Nah itu, misalnya kayak gini, fasih bahasa Inggris menjadi nilai tambah. Nah, ini pertimbangannya apa? Apakah banyak konsumen yang datang ke situ, yang bule-bule? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Teman-teman tahu Circle K ya? Circle K itu beberapa masih ada di Jogja. Kalau di Jakarta ada Sevel, tentunya tahu ya, 7-Eleven. Wes bangkrut sekarang, udah hilang dari peredaran. Dulu standarnya Circle K sama Sevel itu lebih tinggi daripada Alfamart sama Indomaret. Karena banyak konsumen-konsumen di Circle K sama di Sevel itu menengah ke atas. Jadi mereka menyesuaikan sama konsumennya. Kalau yang nongkrong di Sevel, nongkrongnya di Circle K, itu kan orang-orang yang keren-keren ya, orang-orang yang ganteng, cakep, keren, dia cantik. Nah, akhirnya menyesuaikan settingannya di dalam store crew-nya, di dalam kasirnya itu juga menyesuaikan. Jadi kadang dulu banyak yang lamar di tempat saya, itu yang nggak keterima di Sevel sama di Circle K. Jadi turahan kasir-kasirnya. Karena standarnya beda-beda. Kayak di Pizza Hut misalnya. Wah, aku nyebut merek lagi nih. Di Pizza Hut, walaupun mbak-mbaknya yang pramuniaga itu, standarnya adalah standar SMK sama SMA, tapi banyak yang S1 di situ, teman-teman. Karena standarnya di sana tinggi banget. Pertama, tinggi badan. Itu punya standar tersendiri di Pizza Hut. Terus dari penampilan sama dari bentuk proporsional. Agak sadis sih memang. Itu jadi pertimbangan juga di sana. Makanya banyak yang SMK, SMA itu apa ya, banyak yang berguguran. Akhirnya banyak yang S1 pun melamar di situ. Karena ya, pertama mungkin karena kondisi ya, karena butuh duit dan sebagainya, dan standarnya mungkin hanya dikuasai oleh S1. Ini ke depan lebih ke pengalaman sih, teman-teman. Karena kalau misalnya saklek misalnya, oh usia minimal 21, maksimal 30. Dulu, sekitar 6-8 tahun yang lalu, banyak minimarket itu maksimal untuk masuk ya, masuk awal di sebagai kasir atau sebagai store crew, itu maksimal 25, Mas. Karena pertimbangannya sama kayak Mas Ahmad Rafiq tadi, biar karirnya itu lebih cepat. Jadi lo misalnya 30, mikir juga, nah dia nanti jadi semacam apa, kepala tokonya, atau mungkin semacam koordinatornya, itu butuh 5-6 tahun, Mas. Dia umur 37, 38, baru jadi kepala toko. Itu nanti akan lebih susah lagi ketika mau masuk ke staff manajemen. Terus 40 tahun, terus tua, Mas. Jadi kenapa kok pada akhirnya agak dimepetin semudah mungkin. Jadi ini juga terkait dengan pernikahan. Nah, ini teman-teman mau mencantumkan status pernikahan nggak kira-kira? Karena di sini saya nggak melihat status pernikahan. Atau bebas, Mas? Arab sing wis nikah, Arab sing hurung. Untuk status pernikahan tidak menjadi pertimbangan kita ya Pak ya. Karena menurut saya selama dia bisa bagi waktu dan bisa konsisten sama pekerjaan itu tidak menjadi masalah. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Disuruh kerja shift malam, nggak apa-apa?
Tapi memang ini harus ditekankan di saat tes wawancara juga sih, Pak. Tes wawancara kan konsekuensinya kan udah ada gitu. Misal dia udah memiliki ikatan hubungan pernikahan, ketika masuk di perusahaan kan harus siap menerima konsekuensi apa yang jadi peraturan perusahaan kayak gitu, Pak. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya dia sudah menikah atau mungkin status pernikahannya sudah menikah, ya terkait lagi sama kondisi pekerjaan sih, Mas. Ada beberapa perusahaan memang memilihnya tidak menikah dulu. Karena mungkin dari load pekerjaannya tinggi, sering lembur misalnya, terus sering keluar kota. Nah, misalnya dia sudah menikah, nanti mungkin repot juga kan. Sudah menikah, nanti hamil, punya anak, ngurusi anak, ribet nanti. Jadi, karena ini masih umum ya, kita jenengan menentukan kasirnya juga kasir secara umum, tidak kasir di suatu perusahaan, nggak apa-apa, ini lebih kanu aja sih, lebih menyesuaikan dengan kondisi jobdesknya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan pengalaman, ini juga kadang banyak jadikan pertanyaan ya. Nah, kita mau ngelamar, waduh, kok kudu pengalaman 2 tahun ya? Kok kudu pengalaman setahun ya? Nah, ini teman-teman kenapa? Kok akhirnya menentukan pengalaman harus 2 tahun? Kalau misalnya ada wanita penampilan menarik ya, minimal 21 tahun ya. Terus dia oke lah, good looking lah. Tapi pengalaman sebagai kasir masih 0 besar. Tapi dia punya pengalaman di magang, di akuntansi. Kira-kira gimana, teman-teman? Di prospek? Atau cari yang lain dulu? Prospek, Pak. Di prospek. Karena sih ya kerja itu kan kita belajar, Pak, dari yang nggak tahu jadi tahu kan. Berarti nggak masalah ya, Mas? Nah, misalnya dari pengalaman 0 ya? Kalau saya sih nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Ya, biasanya gini, teman-teman. Nah, Anda perhatikan, kadang di satu lowongan kerja ya, ada yang dibutuhkan pengalaman setahun, 2 tahun. Ada yang dibutuhkan tidak harus berpengalaman, nggak apa-apa. Itu biasanya terkait dengan tim kerjanya. Nah, yang dicari pengalaman 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, itu mungkin dia cuma menjabat di perusahaan itu, cuma sendirian. Jadi misalnya gini, Mas Tias jadi HRD ya, 4 tahun lah di suatu perusahaan. Mas Tias sendirian di sana, istilahnya generalis, garap kabeh. Terus dalam Mas Tias resign, mau mengajukan resign, mau wira swasta lah misalnya. Dicari nih HRD pengganti Mas Tias. Ya wes, Mas Tias kan dewe, di situ udah menghandle semuanya. Berarti yang kita cari yang mirip Mas Tias nantinya. Ya udah, kita menentukan pengalaman paling nggak 2 sampai 3 tahun. Nah, biasanya perusahaan merekrut orang-orang tertentu yang tanpa pengalaman, itu biasanya ada tim kerja yang lain. Ada anggota yang lain lebih senior. Jadi misalnya di rekrutmen ya, Mas Tias sebagai manajer rekrutmen, Mas Ahmad Rafiq sebagai supervisornya misalnya, terus punya staff 3 orang. Nah, yang staff satunya resign, kita nggak perlu cari yang pengalaman toh. Yang fresh nggak masalah. Karena masih ada Mas Rafiq, masih ada Mas Tias yang ngajari. Nah, biasanya gini, teman-teman. Kalau kita kerja di perusahaan yang berhubungan dengan konsumen, perusahaan publik ini ya, kayak restoran, hotel, kayak minimarket misalnya, artinya berhubungan dengan konsumen, dengan istilahnya orang banyak, itu kadangkala kita seringkali dilanda konflik, teman-teman. Jadi, harapan semua orang, harapan rekrutmen, itu kan mencari nggak cuma good looking, tapi ya pinter, Mas, terampil, dua skill. Tapi sing ono iki kadang mbak-mbaknya ayu, cantik, tapi apa ya istilahnya nun sewu rada on loh Mas. Itu kadang jadi apa ya, jadi konflik buat kita. Buat kita seorang rekrutmen, waduh ki mana-mana iki mbak iki ayu penampilan menarik, proporsional. Tapi kok bisa nilai tesnya kok agak di bawah standar ya. Terus nilainya kok nggak begitu bagus ya tesnya ya. Terus pada saat wawancara mungkin agak gimana ya. Nah, itu kadang menjadi konflik tersendiri. Jadi di sisi yang lain, eman-eman nih, orang seperti dia nggak dimasukkan. Tapi nanti yang dimarahin ada yang konfliknya sama tim trainingnya biasanya atau tim personalianya. Karena rekrutmen itu kan hanya fokus rekrutmen. Nah, saya ngurusi training ada lagi. Jadi ketika kita ngambil yang bagus penampilan, tapi skillnya jelek, ditaruh di training, kita yang dimarahin sama tim trainingnya, biasanya kayak gitu. Kadang ya
hal-hal seperti itu sih teman-teman. Kadang kita berhubungan dengan apa ya, ya itulah perusahaan-perusahaan yang mencari orang-orang yang berpenampilan menarik, kadang nggak adil ya. Kadang sewu ya, ada mas-mas ya, pinter, komunikatif ya, IPK-nya 3,2, terus wongnya gapiak ya, wongnya apa istilahnya ramah, tapi mukanya biasa. Yo welek nul mas, mungkin ya mesake ya kadang ya. Harap direkrut tapi kok penampilannya kok ngene, kok ireng misalnya. Nah, itu juga jadi konflik tersendiri. Tapi ada yang ayu, tapi kok on, nah itu juga konflik lagi. Makanya kan ribetnya di situ. Kita mencari orang yang benar-benar pas, gak cuma penampilan menarik, tapi juga secara skill, secara kemampuan juga bagus. Kayak gitu. Oke, menguasai MS Office. Ini SMA ya, artinya kalau misalnya dia lulusan akuntansi berarti SMK toh mas? Soalnya biasanya, nek pengalamanku ya mas, Nun sewu, ini ada yang dari SMK teman-teman? SMA itu ada akuntansi toh Pak? Kalau SMA itu jurusan IPS aja mas. SMA niku IPA sama IPS. Kalau akuntansi itu masuk di IPS. Kalau SMK, ini nanti ya, nanti teman-teman yang SMK mungkin bisa bantu atau mungkin direvisi. Kalau pengalaman saya, memang untuk merekrut tenaga yang dari SMA sederajat, kok saya lebih senang yang rekrut yang SMK ya. Pertama SMK, itu dari awal sudah penjurusan toh. Dia mau kemana kan, dari awal sudah ditentukan, Arab akuntansi, Arab admin perkantoran, mau istilahnya teknik, apa gambar bangunan, TKJ, istilah komputer misalnya. Terus mungkin dari sisi skill, dari sisi soft skill, lebih terasah yang dari SMK. Pertama mereka di kelas 3, itu kan ada prakerin, Thomas, praktek kerja industri. Nah SMA kan rauno, dia pelajaran aja. Ya wis kimia, biologi, matematika, sejarah, benar-benar kurikulum standar. Jadi kalau misalnya SMA pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia punya skill nggak untuk menjadi seorang kasir. Karena biasanya kalau yang masuk SMA dari awal, biasanya orientasinya kuliah. Tapi yang masuk SMK memang orientasinya ya kerja, tapi juga mungkin nanti kuliah ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Ini lebih ke pengalaman aja sih, Mas. Nah, misalnya mungkin dari teman-teman, next time, misalnya dari SMA lo HP, ya wes, SMA mungkin yang lebih diprioritaskan. Dan kalau misalnya dari SMK lebih bagus, ya SMK. Ini lebih ke pengalaman ya. Nanti besok Anda jadi rekrutmen, nanti akan mulai merasakan sumber yang cocok yang mana. Sumber tenaga SDM yang cocok yang dari mana dapatnya. Kayak misalnya gini, dulu kalau misalnya saya di Jakarta, Mas Mbak, di perusahaan di Jakarta, saya selalu menentukan kota-kota tertentu untuk mencari karyawan. Jadi, saya tuh seringnya ke Jogja, ke Solo. Jadi, saya sering pulang kampung dulu, dibayarin perusahaan. Jogja, Solo, sama Palembang. Kenapa kok Jogja, Solo, sama Palembang? Karena lebih ke pengalaman. Karena lebih ke, lebih ke pengalaman dulu-dulu bahwa orang-orang yang dari Jogja, Solo, dan Palembang itu lebih tahan lama. Pertama ya, di perusahaan. Terus yang kedua, secara attitude, ya mereka lebih, lebih sopan dibandingkan kota-kota yang lainnya. Kita pernah ngerekrut ya, maaf ya, nanti yang mungkin sama dengan kotanya. Saya pernah ngerekrut yang dari Malang, saya pernah ngerekrut yang dari Semarang, Surabaya, Bandung, dari Jakarta itu sendiri, itu banyak yang sebulan, 2 bulan udah resign. Tapi yang dari Jogja, Solo, Palembang, itu bahkan setahun lebih masih banyak yang bertahan. Tapi ini sekali lagi memang lebih ke pengalaman. Kayak misalnya gini, di Jogja ya, di Jogja itu kan ada beberapa SMK. Ini besok kalau misalnya Anda mau jadi HRD ya, di Jogja itu ada beberapa SMK yang standarnya sudah standar nasional ya. Kayak pertama SMK Pembangunan, Kejayaan, belakangnya Sadar. Tahu ya? Saya SMK ini gedungnya kayak kampus tuh, gede banget. Itu SMK, ada yang SMK 2 di sini. Ibu saya lulusan sana. Ya, jangan ngerti tuh Mas. Saya belakangnya Sadar itu kan. Nah itu. Itu kayak kuliah Mas, soalnya Mas di sana Mas. Di Merican itu ya Pak? Nggih.
Rican, jadi sadar masuk ngalor. Itu sering banget jadi jujukan perusahaan-perusahaan nasional. Perusahaan-perusahaan tambang, Buma, Pama, Yuti, ya, sama SMK yang di Jetis, SMK 2 ya, SMK 2 sama SMK 3, jajaran tuh, ya, itu sering di sana. Nah, kalau misalnya mau yang cari perhotelan, cari kasir, ya, cari istilahnya perkantoran, itu biasanya kalau di Jogja, SMK 6 sama SMK 5. Itu dua SMK yang bagus untuk di sisi bidang perkantoran ya. Karena SMK 5 sama SMK 6 itu banyak menghasilkan rekan-rekan yang bagus ya. Kalau mau perhotelan ya SMK 6. Karena banyak yang dari atau perkantoran di situ. Ini lebih ke lebih ke pengalaman sehari-hari. Kayak misalnya gini. Nah, Anda mau cari arsitek ya. Mau cari arsitek dari kalangan SMK, kan ada jurusan TGB ya. Teknik gambar bangunan ya. Itu beberapa teman-teman perusahaan HRD itu lebih banyak nyarinya di Bandung katanya. Karena di Bandung, SMK di Bandung itu yang jurusan TGB-nya itu bagus-bagus. Ya. Nek Jogja itu otomotifnya bagus, ya. TKJ-nya ya apik. Nah, itu lebih ke sih teman-teman. Lebih ke lebih ke pengalaman. Kayak misalnya saya di kampus misalnya, rekrut langsung di kampus, saya lebih sering ke UNS, teman-teman, daripada di Jogja. Jadi jujur, saya lebih banyak di Solonya daripada di Jogjanya. Nah, psikologi, ini kita patut berbangga ya. Psikologi UMBY itu sekarang 2-3 tahun terakhir sudah banyak dijadikan jujukan bagi perusahaan-perusahaan yang mencari HRD. Karena jujur saya bisa bilang bahwa 2-3 tahun terakhir sekarang banyak perusahaan-perusahaan di Jogja, dikatakan nama besar ya, itu banyak yang HRD-nya itu dari Umur Sebuana, teman-teman. Misalnya ya, hampir semua perusahaan bagus di Jogja itu UMBY, WS, Warung Stick, itu HRD-nya dari Umur Sebuana, Merta Kampus, itu Umur Sebuana, kemudian ada SS, yang kantornya belakang Natasha itu juga Umur Sebuana, Sidaus, terus Chat Wawawa, warna abadi itu ya, yang ada gambar boneka goyang-goyang itu juga dari dari Mercubuana, K24 juga Mercubuana, terus Gembira Loka dulu Mercubuana, tapi setahu saya udah resign, ya. Terus ada beberapa perusahaan startup sekarang banyak di Mercubuana. Terus apa lagi ya? Saya punya listnya sih teman-teman, karena setiap 2 tahun sekali kita melis ya. Ternyata ya kita cukup bisa bersaing. Ya, dan banyak yang merasa puas ya terhadap kinerja lulusan Mercubuana. Nanti next time saya share ya, ada berapa alumni yang memang kerja di rekrutmen di di perusahaannya, saya kira perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Itu teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman sebelumnya? Silakan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar berapa ini? 10 menit. Monggo. Nanti mungkin ya, teman-teman ya, terkait dengan metode rekrutmennya. Metode rekrutmennya itu kan juga harus disesuaikan dengan kondisi calon tenaga kerja. Kita lihat kalau di kelompok 1 ini kan menggunakan platform digital ya. Atau pakai sosmed ya. Terus mungkin pakai istilahnya pakai semacam situs lowongan kerja ya, kayak Jobstreet atau JobsDB ya. Nah, ini sekali lagi perlu melihat kondisi si calon konsumennya. Apakah si calon konsumennya ini adalah orang-orang yang sering menggunakan sosmed untuk cari informasi lowongan kerja? Ini juga perlu diperhatikan. Karena mungkin nggak semua calon konsumen, nggak semua calon karyawan itu menggunakan sosmed untuk cari lowongan kerja. Nah, buat kayak kita lah ya, S1, sarjana, mungkin dari kalangan mahasiswa perkuliahan, ya sosmed, Instagram, buka hashtag, loker Jogja, wis akeh kayak gitu. Kita buka platform misalnya Jobstreet, JobsDB, postkerja.com, Kompas Karir, udah banyak di situ. Tapi lah misalnya, non sewu ya, dari kalangan SMK atau bahkan yang lulusan SMP, kira-kira mereka kayak gitu enggak? Ini juga perlu diperhatikan. Kayak misalnya gini,
Mas Ahmad Rafiq dilalah mau cari driver pribadi ya, misalnya. Mau cari driver pribadi, posting di Instagram. Mungkin nggak cocok. Karena driver-driver mungkin di usia-usia 40 tahun ke atas banyak yang nggak pakai sosmed di situ. Kayak model ngirimnya juga misalnya, itu juga perlu diperhatikan. Perusahaan-perusahaan yang bagus sekarang, perusahaan nasional, yang TBK, itu kan udah punya aplikasi ya, Mas. Nah, misalnya kita mau ngelamar kerja, kan buka aplikasi wae toh. Sinarmas misalnya, atau Astra. Terus download di Play Store, buka wae, Mas. Loker, apply CV kita. Nah, buat orang-orang yang nun sewu, hanya lulusan SMP, SMK, sampai ke sana nggak pemahamannya untuk cari pekerjaan. Mungkin belum. Mereka masih berpikir ngirimnya pakai pos. Ya, ngirim kartu pos, aku jenenge CV, surat pos dikirim pakai pos, ya. Ada pertanyaan masih seperti itu. Atau diantar langsung lamarannya ke toko misalnya. Dulu ya, zamannya belum ada Instagram, zamannya isih Facebook ya. Kalau di minimarket itu kan ada kotak Mas di depan kasir biasanya, ada kotak buat naruh CV atau lamaran. Yang biar zamannya udah ono Instagram, Mas. Udah ono pet, udah ono Twitter, udah ono istilahnya TikTok, ya. Kalau misalnya mau ngelamar pakai CV lamaran, ya diterkewain yang toko, telpokan yang kerdusnya. Tapi yang sekarang zaman sudah berubah, ya. Kita aja mau cari lowongan. Dulu tuh, Pak. Mas? Saya tuh juga ngalamin loh dulu tuh. Kayak gitu juga? Ngirim lamaran di amplop map itu kan, Pak. Map iya. Surat, terus diposin gitu. Banyak banget biaya yang dikeluarin untuk melamar satu perusahaan. Iya, aku yang ngalamin, Mas. Setiap job fair pasti numpuk 30 amplop digowo. Yang pakai foto. Saya ini foto selfie beres ya. Terus kayak gini, Mas, pengalaman aja. Sekarang kan banyak HRD kalau misalnya mau cari info calon karyawan, itu kan dicek Instagramnya, Mas. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya Instagram, ya hati-hati we. Nah, posisi kita sedang lamar kerja ya. Kadang pun saya ngecek dulu, Mas. Dulu kan masih zamannya Twitter ya, sama Facebook ya, 2010, 2011 lah. Friendster zamannya jenengan, Mas. Jadi hati-hati kalau misalnya posisi Anda masih punya tanggungan di pekerjaan, mau ngelamar. Jadi banyak yang sekarang lihatnya pakai Instagram. Nah, misalnya Anda ada HRD, buka Twitternya Anda, buka Instagramnya Anda, isinya miso-miso, ya wes Mas, ra ketompo, Mas. Nah, isian postingannya Anya Geraldine semuanya, ya wes nggak ketompo, Mas. Jadi ya, sekarang kadang beberapa HRD, ya saya pun juga bisa membaca istilahnya orang-orang yang posting di Instagram nih, karakternya seperti apa. Jumlah follower misalnya, terus mungkin dari dia setiap postingannya berapa hari sekali, sehari berapa kali dan sebagainya, itu kayak gitu kan mempengaruhi itu, Mas. Karena sing wong satu hari mesti posting 3 kali, ya udah juga kayak gitu. Selfie ya, sekon dhuwur, sekon ngisor, sekon samping, kan butuh perhatian. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak. Mbak siapa ini? Ya, Sustriani. Tapi oh iya, gimana Mbak? Nggih. Jadi terkait tadi tentang rekrutmen dan juga beberapa yang jadi pertimbangan. Kalau misalkan di HRD sendiri kan memang ada tes psikologi yang juga selama ini juga kita pelajarin gitu kan, yang lagi dipelajarin gitu. Nah, biasanya beberapa pertimbangan yang mungkin itu nggak di semua HRD, jadi memang itu juga nggak di semua perusahaan. Mayoritasnya sih di startup, karena kebetulan saya itu keseringan kerja kayak di startup terus gitu. Jadi ketika resign kerja lagi di startup lagi, di startup lagi. Malah pakainya nggak di startup, tapi ya mungkin jodohnya di situ. Terus beberapa pertimbangan yang mungkin saya nilai, contoh kan saya masih SMK. Terus beberapa saya tuh kayak ngerasa saya masih SMK sendiri, dan yang lainnya itu udah pada S1 gitu dengan kriteria yang di spesifikasinya. Kan biasanya itu misalkan contoh saya sekarang di perusahaan pembuatan website. Itu biasanya minimal S1 pokoknya tentang IT gitu ya. Nah, padahal saya masih SMK akuntansi gitu, dan itu diterima. Nah, itu kadang kayak bingung pertimbangannya apa ya gitu. Dan terkait tes itu juga
Ya mungkin entah ini adalah hoki atau gimana, saya kurang paham. Saya tuh nggak dapet tes itu gitu. Tapi ya di tes wawancaranya tuh Langsung lolos. ekspres ya. Iya. Nah kadang kok bisa ya. Tapi yang lain dites, nanti ada yang baru juga dites. Iya, nggak dari orang dalam juga enggak gitu kan. Apa mungkin pertimbangan HRD ada di pengalaman itu juga. Iya, biasanya di pengalamannya Mbak Triani. Jadi kadang Gitu. kalau misalnya kalau kita mau merekrut untuk skala yang lebih tinggi ya, level-level supervisor atau mungkin level-level manager, sudah barang tentu kan mencari yang pengalaman. Misalnya kita mencari manajer marketing di suatu perusahaan. Terus Mas Tias melamar nih, dia punya pengalaman 5 tahun sebagai manajer marketing. Nah, di situ dia harus menampilkan portofolionya atau Mbak. Portofolio sama track recordnya dia di perusahaan sebelumnya seperti apa. Jadi kadang ada beberapa yang nggak pakai tes, wes delok CV nanti wawancara singkat keterima. Karena ya malah kalau misalnya mau pakai tes, kadang malah ada yang nggak sesuai Mbak Suriani. Jadi biasanya perusahaan butuh cepat sih kayak gitu. Karena kalau misalnya mau tes kan butuh koreksi, nanti butuh verifikasi sama atasan, ya. Jadi biasanya memang lebih ke pengalaman. Memang ada beberapa calon karyawan tidak melalui proses tes ya. Iya. Karena secara CV, secara pengalaman, dia sudah bagus, sudah dikatakan sesuai dengan kriteria. Tapi memang ada beberapa yang harus lewat psikotes, biar lebih meyakinkan. Dan memang banyakkan, kalau yang pernah saya alami, itu yang masih fresh malahan yang di psikotes. Kalau yang sudah pengalaman, itu bahkan hanya wawancara saja. Iya, benar sih Pak. Tergantungannya juga sih, tergantung isi CV-nya juga sih, kayak pengalaman pekerjaan ya. Nah dia mungkin foto loncat ya mungkin perlu dites ya, tapi nah dia 3 tahun sekali resign itu saya kira hal yang wajar. Tapi nah dia 2 bulan sekali resign katanya perlu dipertanyakan gitu. Satu lagi ya, nah misalnya dengan pengen meniti karir buat teman-teman, saya kira minimal di satu perusahaan paling enggak setahun ya. Karena setahun itu kan waktu minimal kan. Yang di bawah setahun tidak dianggap pengalaman nanti. Apalagi lah misalnya besok Anda kerja di perusahaan yang bidangnya sama dengan perusahaan sebelumnya. Jadi misalnya Mas Tias besok, Mas Tias Nusewu, dengan usia berapa Mas? 31 Pak. Wah, ya, udah aku nanti. Oke, nah jenengan Mas Tias, Mas di marketing berapa lama Mas? Saya itu paling lama di BUMN, Pak. Oh, di BUMN di mana jenengan? Di BRI, Pak. Oh, sebagai? Saya marketing. Oh, marketing juga. Mantrinya atau apanya, Mas? AO, Pak. Oh, AO, aku nggak bisa. Nah, misalnya katakanlah Mas Tias mungkin 8 tahun ada ya, Mas ya? 7 ya, udah. Nah, misalnya Anda 8 tahun di marketing, terus besok Anda lulus misalnya ya, Anda ngelamar di HRD, yang pengalaman 8 tahun nggak akan dipakai. Anda hitungannya, ya seperti fresh graduate di HRD, secara gaji pun harus rela turun derajat ya, Mas. Karena 8 tahun nggak dipakai, Mas. Nah, kecuali misalnya di 8 tahun di HRD akan dipakai gaji Anda. Tapi misalnya 8 tahun di marketing, ngelamar di perusahaan yang baru, ya wes, gelem turun derajat lah. Karena Anda gambling tau Mas, benar-benar pindah perusahaan. Kayak kemarin ada anak R2, Mas Sarif Hidayat. Dia di MAK, tahu MAK ya, Mega Andalan Kalasan, perusahaan alkes terbesar di Indonesia, ya itu di Kalasan. Dia operator mekanik itu selama 7 tahun, terus lulus, dia kerja, entah kerja atau baru mau ngelamar ya, di HRD. Ya dia 7 tahun di operator, nggak dipakai pengalamannya, karena nggak ada berhubungan dengan HRD. Jadi kalau nggak salah dia terakhir gaji udah 3,5 lebih. Ya, hampir 4 jutaan mungkin, lulusan SMK loh. Terus pindah ke HRD mungkin digajinya lebih rendah daripada di operator. Ya dia mau atau enggak? Nggih? Kalau seperti itu, misal pas mencantumkan CV itu, mending dicantumin nggak sih Pak pengalaman yang tidak sesuai? Kalau nggak sesuai, mending nggak usah Mas. Oh gitu.
Nah, nanti misal pas di wawancara ditanyain Nah, lagi ngobrol kita di situ. Bilang Oke. Kan nanti jadi pertanyaan, toh, Mas. Misalnya, non sewu ya, ini Mas Tias, beneran kelahiran berapa, Mas? 89 atau 90, Mas? 90. 90. Ini kok wis 30 luweh, kok anu ya, rantai pengalaman kerja ya. Nah, di setelah menimbulkan penasaran, toh, Mas. Ditanyain. Kemarin kemana aja, kemarin? Oh, cerita jadi marketing. Oh, ya wis, nanti monggo silakan. Kalau memang Anda tertarik di bagian HRD, Anda punya apa sebagai HRD? Punya skill apa di situ? Nah, kayak gitu. Gitu ya, sebentar teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, ya nanti kita lanjut ke grup. Ya, ini sudah jam 8. Ya, ini nanti gilirannya tim kewirausahaan. Nanti next time kita bisa diskusi kembali untuk di kelompok-kelompok selanjutnya. Matur nuwun, ya Mas Tias dan kawan-kawan. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dirubah sedikit, ya nanti bisa dirubah. Nanti dikumpulkan pada saat UAS. Jadi besok pas UAS itu hanya mengumpulkan laporannya saja ya, teman-teman. Untuk format nanti coba saya share ulang, ya. Nanti pas UAS hanya dikumpulkan laporannya saja. Itu aja, teman-teman. Matur nuwun sangat sebelumnya. Terima kasih. Semoga selalu sehat, teman-teman yang lagi kerja, diberikan kesuksesan. Ya, semoga tahun depan gajinya naik, insya Allah. Amin. Oke, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.